Madagaskar, yang dikenal sebagai benua ke-8, adalah tanah satwa liar langka dan tradisi unik. Dari ritual misterius hingga pemandangan menakjubkan, jelajahi dunia mengundang Anda untuk menemukan 12 hal aneh yang hanya ada di tempat luar biasa ini. Tanah satwa liar yang unik. Satwa liar di Madagaskar sama uniknya dengan pulau itu sendiri, dengan lebih dari 200.000 spesies. Banyak di antaranya tidak dapat ditemukan di tempat lain di bumi. Jika safari tradisional Afrika menampilkan singa, gajah, dan badak, Madagaskar mempersembahkan jajaran makhluk yang benar-benar berbeda. Lemur. Dengan lebih dari 100 spesies, lemur adalah penghuni paling terkenal di Madagaskar. Dari lemur ekor cincin hingga aye-aye yang sulit ditemukan, primata ini tidak ditemukan di tempat lain. Fossa. Sering disangka sebagai kucing besar, predator mirip musang ini adalah karnivora utama di pulau tersebut. Tikus lompat raksasa Madagaskar, hewan pengerat yang dapat melompat lebih dari 1 meter ke udara. Bunglon and reptil. Pulau ini menjadi rumah bagi setengah dari spesies bunglon di dunia, termasuk Bruxia micra yang mungil, salah satu reptil terkecil di bumi. Tsingy de Bemaraha, hutan batu yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO ini, menjadi habitat berbagai makhluk langka yang telah beradaptasi dengan puncak batu kapurnya yang tajam. Dengan 95% reptil Madagaskar, 89% flora, dan 92% mamalia yang bersifat endemik, pulau ini tetap menjadi pusat keanekaragaman hayati yang tiada duanya. Tarian kematian, Famadihana. Salah satu tradisi paling menarik dan berakar kuat di Madagaskar adalah Famadihana, yang dikenal sebagai pembalikan tulang. Berbeda dengan banyak budaya lain di mana kematian merupakan peristiwa penuh kesedihan, di Madagaskar, hal ini justru menjadi acara yang dipenuhi musik, tarian, dan perayaan. Setiap 7 tahun, keluarga-keluarga berkumpul untuk menggali kembali jenazah leluhur mereka. Dengan hati-hati melepaskan kain kafan lama dan membungkusnya kembali dengan kain sutra yang baru. Ritual ini bukanlah bentuk berkabung, melainkan sebuah reuni penuh sukacita antara yang hidup dan yang telah tiada. Kepercayaan masyarakat Malagasy menyatakan bahwa roh para leluhur terus mempengaruhi kehidupan keturunannya, memberikan bimbingan, perlindungan, dan berkah. Keluarga merayakannya dengan menari bersama jenazah, memainkan musik tradisional, dan berpesta bersama, mempererat hubungan mereka dengan generasi sebelumnya. Praktik Famadihana adalah ekspresi kuat dari pemujaan leluhur di Madagaskar, yang menegaskan keyakinan bahwa kehidupan dan kematian bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan bagian dari siklus abadi. Pohon terbalik, perkasa, baobab. Di antara pemandangan paling menakjubkan di Madagaskar adalah pohon baobab yang legendaris. Dikenal sebagai pohon terbalik karena cabang-cabangnya yang menyerupai akar mengarah ke langit. Raksasa purba ini termasuk pohon yang paling panjang umurnya di bumi. Beberapa spesimennya diperkirakan berusia lebih dari 800 tahun, menjadi saksi bisu perubahan selama berabad-abad. Salah satu lokasi paling memukau untuk melihat pohon-pohon menjulang ini adalah Avenue of the Baobabs, di mana deretan pohon raksasa ini menciptakan lanskap yang magis. Dengan ketinggian mencapai 30 meter, setara dengan gedung 10 lantai, batangnya yang membesar mampu menyimpan hingga 120.000 liter air, memungkinkan mereka bertahan selama masa kekeringan panjang. Selain makna ekologisnya, baobab juga memiliki arti budaya yang mendalam bagi masyarakat Malagasy. Salah satu pasangan baobab paling terkenal, yang dikenal sebagai baobab cinta, terdiri dari 2 pohon yang telah tumbuh saling melilit selama berabad-abad. Menurut legenda, pohon-pohon ini melambangkan cinta abadi dan dipercaya bahwa pasangan yang mengunjungi mereka akan menerima berkah untuk hubungan yang bahagia dan langgeng. Madagaskar, benua ke-8 yang misterius.
Seringkali terlupakan di balik destinasi yang lebih terkenal, Madagaskar adalah dunia tersendiri, mendapatkan julukan sebagai benua ke-8. Terpencil di Samudra Hindia, tepat di lepas pantai tenggara Afrika, pulau raksasa ini, dengan luas lebih dari 587.000 km persegi, adalah tanah penuh ekstrem, kontras, dan misteri. Dengan alam liar yang luas dan medan yang terjal, sebagian besar wilayah pulau ini tetap belum tersentuh oleh infrastruktur modern, menjaga keanekaragaman hayati unik yang tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Meskipun memiliki kekayaan alam yang luar biasa, Madagaskar tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Dengan populasi sekitar 29,6 juta jiwa, penduduknya menghadapi kesulitan ekonomi yang besar, dengan pendapatan tahunan rata-rata hanya 445 ma, kurang dari 40 pelabulus per bulan. Di daerah pedesaan, di mana pertanian menjadi mata pencaharian utama, swasembada adalah kebutuhan, bukan pilihan, dan kelangsungan hidup sangat bergantung pada apa yang dapat disediakan oleh tanah. Paradoks antara keindahan alam yang luar biasa dan kemiskinan yang ekstrem ini membuat Madagaskar menjadi tempat yang penuh teka-teki dan memikat. Lamba tradisional, simbol identitas Malagasy. Identitas budaya Madagaskar tercermin indah dalam pakaian tradisionalnya, terutama lamba. Kain panjang berbentuk persegi panjang ini dikenakan oleh pria dan wanita, dililitkan anggun di tubuh dalam berbagai gaya, tergantung pada kesempatan. Lamba bukan sekadar pakaian, ia memiliki makna simbolis, sosial, dan praktis. Dalam kehidupan sehari-hari, digunakan sebagai selendang, kain lilit, atau rok. Para ibu memakainya untuk menggendong bayi, diikat dengan erat di punggung sambil beraktivitas. Dalam upacara dan pernikahan, warna dan pola tertentu menunjukkan status, kekayaan, dan identitas sosial. Dalam kematian, lamba menjadi kain kafan, melambangkan kembalinya seseorang kepada para leluhur. Seiring waktu, lamba telah berkembang dalam desain, dengan motif dan kain modern melengkapi gaya tradisional. Namun, kain ini tetap menjadi simbol abadi, warisan, dan persatuan Malagasy. Pantangan aneh dan tradisi unik. Kehidupan budaya di Madagaskar dijalin erat dengan fadi, pantangan dan kebiasaan suci yang mengatur kehidupan sehari-hari. Kepercayaan-kepercayaan ini diwariskan turun-temurun dan, meskipun mungkin terasa aneh bagi orang luar, memiliki makna yang sangat dalam masyarakat Malagasy. Wanita hamil tidak boleh memakai topi. Diyakini bahwa menutupi kepala selama kehamilan dapat membawa kesialan bagi ibu maupun bayi yang dikandungnya. Berbicara tentang kematian dihindari. Alih-alih mengatakan, seseorang telah meninggal, orang menggunakan ungkapan puitis seperti, mereka telah pergi ke ladang padi yang luas di langit. Sungai suci. Beberapa sungai dianggap keramat, sehingga berenang atau mencuci di dalamnya dilarang. Lemur dihormati. Primata yang ceria ini bukan sekadar hewan. Mereka dipercaya sebagai penjaga hutan dan bahkan sebagai reinkarnasi para leluhur. Menghindari tangan kiri. Memberikan sesuatu dengan tangan kiri dianggap tidak sopan karena tangan kiri dipandang sebagai sesuatu yang tidak murni. Pria dilarang mencukur janggut selama ayah mereka masih hidup. Di beberapa daerah, membiarkan janggut tumbuh adalah tanda penghormatan kepada sang ayah. Hari Selasa dianggap sial untuk keputusan penting. Beberapa orang Malagasy percaya bahwa memulai proyek baru atau melakukan perjalanan pada hari Selasa akan membawa kemalangan. Bersiul di malam hari dilarang. Konon, bersiul saat malam hari dapat mengundang roh jahat ke rumah seseorang. Memahami tradisi-tradisi ini sangat penting bagi para pengunjung yang ingin menghormati budaya lokal dan menghindari tindakan yang secara tidak sengaja menyinggung perasaan. Bajak laut yang terlupakan di Madagaskar.
Madagaskar pernah menjadi surga bagi para bajak laut, menarik beberapa perompak paling terkenal di dunia antara abad ke-15 hingga ke-17. Lokasinya yang terpencil, teluk-teluk tersembunyi, dan minimnya pengawasan dari Eropa menjadikannya tempat ideal bagi para penjahat yang menjarah jalur perdagangan kaya di Samudra Hindia. Di antara bajak laut yang bersembunyi di sini adalah William Kidd, bajak laut asal Skotlandia yang menjadi privateer, pelaut bayaran, namun akhirnya dieksekusi karena pembajakan. Henry Avery, salah satu bajak laut paling sukses pada masanya, dikenal karena berhasil merebut harta karun besar. Olivier Levasseur, Labus, dikatakan telah menyembunyikan harta karun yang sangat besar sebelum akhirnya ditangkap. Sebuah kuburan bajak laut legendaris masih ada di Ile Saint-Marie, di mana nisan-nisan tua menandai tempat peristirahatan terakhir para pemberontak laut ini. Beberapa orang percaya bahwa harta karun yang tersembunyi masih terkubur di pulau tersebut, menunggu untuk ditemukan. Menjelajahi peninggalan bajak laut ini memberikan sekilas petualangan seru ke masa lalu Madagaskar yang penuh aksi. Surga bagi pencari petualangan. Bagi mereka yang haus akan tantangan, Madagaskar adalah taman bermain para petualang. Medannya yang terjal, lanskap yang beragam, dan alam liar yang belum tersentuh menawarkan berbagai aktivitas yang tiada duanya. Bersepeda gunung and trekking, menjelajahi dataran tinggi dan dataran vulkanik, atau mendaki jauh ke dalam hutan hujan yang dipenuhi satwa liar. Menyelam and snorkeling, menyusuri perairan jernih, berenang bersama parimanta, dan menjelajahi terumbu karang penuh hiu di Nosy Be. Arung jeram, mengarungi arus deras di sungai Betsiboka dan Manambolo, diapit tebing dramatis dan hutan lebat. Panjat tebing and menjelajah gua, menaklukkan Tsingy de Bemaraha yang luar biasa, labirin formasi batu kapur menjulang, dan gua-gua tersembunyi. Baik di darat, laut, maupun udara, Madagaskar menawarkan petualangan yang liar dan tak terkendali, menjadikannya destinasi wajib bagi para pencari sensasi. Kelezatan kuliner Madagaskar. Kuliner Madagaskar merupakan perpaduan cita rasa Afrika, Asia, dan Prancis yang dibentuk oleh sejarah budaya pulau ini yang kaya. Hidangan-hidangan di sini biasanya sederhana, namun penuh dengan rasa, mengandalkan bahan-bahan segar dari alam sekitar. Beberapa hidangan khas Malagasy yang wajib dicoba meliputi Romazava, hidangan nasional berupa semur daging sapi dan sayuran hijau. Dimasak perlahan bersama bawang putih, bawang merah, dan rempah-rempah tradisional. Ravitoto, masakan lezat dari daging babi yang dimasak dengan daun singkong tumbuk, memberikan cita rasa unik yang sedikit pahit. Far, nasi, makanan pokok masyarakat Malagasy, disajikan di hampir setiap hidangan. Biasanya dipadukan dengan laoka, lauk pauk seperti daging, ikan, atau sayuran. Mofogasi, kue nasi manis yang lembut, sering disantap untuk sarapan bersama kopi. Lasari, salad sayur acar pedas, umumnya terbuat dari wortel, kol, atau mangga hijau. Buah tropis. Madagaskar menghasilkan beberapa buah tropis terbaik di dunia, seperti mangga, nanas, leci, dan pisang, yang semuanya segar dan penuh rasa. Bagi pecinta makanan laut, Madagaskar adalah surga tersendiri, dengan ikan segar, udang, dan kepiting yang melimpah. Daging zebu, sejenis sapi lokal, juga menjadi bahan populer, sering dipanggang atau dijadikan semur. Tanah yang terpisah dari India, bukan Afrika. Sejarah geologi Madagaskar membedakannya dari daratan utama Afrika. Berbeda dengan negara-negara lain di benua tersebut, pulau ini tidak berasal dari Afrika, melainkan terpisah dari India lebih dari 88 juta tahun yang lalu. Masa lalu geologi yang unik ini telah membentuk ekosistem yang sangat berbeda,
sehingga hampir 80% spesies di Madagaskar tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Saat menjelajahi Madagaskar, seseorang akan segera menyadari betapa terisolasinya banyak wilayah di pulau ini. Infrastruktur di negara ini masih sangat terbatas, dengan hanya sekitar 11% jalan yang sudah beraspal. Sisanya berupa jalan tanah, sehingga perjalanan menjadi petualangan tersendiri. Untuk mencapai desa-desa terpencil bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, tergantung pada kondisi jalan dan cuaca musiman. Meskipun sering dianggap sebagai destinasi yang ramah anggaran, kenyataannya Madagaskar cukup mahal. Harga kebutuhan pokok cukup tinggi karena ketergantungan pada impor dan tantangan logistik. Sebagai contoh, kartu SIM 3G bisa berharga sekitar 440 loli dan bepergian melintasi negara ini bisa semahal berkeliling Eropa. Beberapa pengunjung melaporkan menghabiskan lebih dari 1 likus hanya untuk menjelajahi berbagai bagian pulau ini. Seni lukis wajah. Salah satu tradisi paling mencolok dan penuh warna di Madagaskar adalah praktik melukis wajah di kalangan perempuan. Ini bukan sekadar ekspresi seni, tetapi juga memiliki makna budaya, spiritual, dan praktis yang mendalam. Cat wajah ini dibuat dari kulit pohon masonjoani yang digiling halus, kemudian dicampur dengan air hingga membentuk pasta tebal. Pola-pola yang dihasilkan seringkali berupa motif bunga yang rumit, memiliki berbagai fungsi. Pasta ini tidak hanya berfungsi sebagai tabir surya alami untuk melindungi kulit dari terik matahari Madagaskar, tetapi juga diyakini memiliki khasiat obat dan anti penuaan. Di berbagai wilayah, gaya lukis wajah ini bervariasi. Beberapa pola digunakan saat festival dan perayaan, sementara yang lain diaplikasikan setiap hari sebagai bagian dari rutinitas kecantikan. Tradisi ini telah menjadi simbol identitas Malagasy, menghubungkan generasi melalui warisan seni yang kaya. Antananarivo, ibu kota termiskin di dunia. Antananarivo, ibu kota Madagaskar, adalah kota penuh kontras, sebuah metropolis yang kacau namun memesona, di mana jalan-jalan tanah berkelok dan pasar-pasar jalanan mendominasi lanskap perkotaan. Berbeda dengan cakrawala gemerlap ibu kota dunia lainnya, Antananarivo terbentuk dari ketahanan dan kreativitas berabad-abad. Dikenal sebagai salah satu ibu kota termiskin di dunia, kota ini mencerminkan perjuangan ekonomi Madagaskar. Mata uang lokal, Ariary Malagasy, memiliki nilai internasional yang rendah, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Upah harian rata-rata seringkali tidak cukup untuk menutupi biaya makan, sewa, dan transportasi. Akibatnya, banyak penduduk bergantung pada pekerjaan informal, sistem barter, dan pertanian subsisten untuk bertahan hidup. Saat berjalan di kota ini, Anda akan menemui keluarga yang menjual kerajinan tangan anyaman, anak-anak bermain di gang sempit, dan pasar yang ramai, di mana pedagang menjual berbagai barang, mulai dari hasil bumi segar hingga pernak-pernik buatan tangan. Meski menghadapi tantangan ekonomi, rasa kebersamaan tetap kuat dan kehangatan masyarakat Malagasy menjadi salah satu ciri khas yang paling melekat di negara ini. Waktu terbaik untuk menjelajahi Madagaskar adalah selama musim kemarau, Mei-Oktober, saat cuaca sempurna untuk berpetualang. Dengan penginapan mulai dari $2 per malam, perjalanan ke sini bisa lebih terjangkau dari yang Anda bayangkan. Dari lanskap yang menakjubkan hingga pengalaman budaya yang kaya, Madagaskar menjanjikan perjalanan tak terlupakan ke salah satu destinasi paling murni di dunia. Apakah Anda tertarik menambahkan Madagaskar ke daftar impian perjalanan Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.